Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati. Rasulullah SAW berkata, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimahumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu para jemaah, tanpa terasa hari ini sudah tanggal 10 Sya'ban. Jadi kurang 19 hari lagi kita sampai pada bulan Ramadan. Moga-moga kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk selalu berubudiyah kepadanya. Jemaah rahimahumullah, sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab itu disebut juga bulan menanam. Bulan Sya'ban itu disebut juga bulan memupuk. Dan bulan Ramadan itu disebut bulan memanen atau menuai. Maka orang-orang yang mempersiapkan Ramadan semenjak Rajab itu, maka dia akan menuai pada bulan Ramadan. Artinya apa? Dengan datangnya Ramadan, mereka senang, mereka bergembira ria, mereka suka, maka ibadah yang mereka lakukan pun melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, persiapan kita minimal adalah kita mampu mempertahankan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah. Satu di antaranya pada bulan Sya'ban ini, di antara utamanya adalah melaksanakan puasa sunnah nisfus Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kenapa puasa kita pada saat itu? Karena pada nisfus Sya'ban itu amaliyah kita atau amal kita diangkat, atau istilah orang dagang, tutup buku jo buka buku. Tutup catatan lama untuk diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala, buka lembaran baru untuk amal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya mengharapkan adanya
bahwa amaliyah itu diangkat seketika itu saya melaksanakan puasa. Dan malam nisfus Sya'ban juga bahagian dari malam yang mustajabnya doa. Ada 5 malam selain Ramadan yang dikatakan doa kita mustajab. Pertama adalah malam Kamis petang Jumat. Yang kedua adalah pada 1 Rajab. Yang ketiga adalah saat Idul Fitri. Yang keempat adalah saat Idul Adha. Dan yang kelima adalah nisfus Sya'ban. Ini adalah tempat berdoa yang mustajab. Dan ini adalah perbuatannya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, banyak umatku yang lalai dengan bulan antara Rajab dengan Sya'ban, antara Rajab dengan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Banyak umatku yang lalai tentang itu, artinya lalai di dalam pelaksanaan ibadah. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, puasa di sana itu memang puasa sunat. Tapi perlu kita garis bawahi, puasa sunat itu adalah dikerjakan Nabi. Intinya sunnah Nabi. Maka orang tasawuf menyatakan kadang-kadang hukum syariat itu melemahkan sunnah. Mana hukum? Puasa nisfus Sya'ban hukumnya sunat. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang banyak lagi yang bilang sepuas sunat itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Supaya tidak rugi, kerjakan. Tapi bagi yang menyatakan bahwa itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, maka ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Padahal puasa nisfus Sya'ban suatu puasa yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Artinya sunnah Nabi, intinya wajib. Kenapa? Nabi tak pernah meninggalkannya. Artinya perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, memperbanyak sholat sunat. Artinya ada pula sholat sunat nisfus Sya'ban. Tidak ada. Cuman saja ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana tadi kita katakan, mampu saja kita melaksanakan ibadah sunnah yang muakkad, artinya yang dikerjakan oleh Nabi, itu sudah luar biasa. Satu contoh, salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid adalah salat sunat yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Artinya sunnah Nabi. Tapi dek hukumnya sunat, maka ada yang mengarajuan, ada yang hindak. Orang yang mengarajuan bertanya ke orang yang tidak mengarajuan, apa keceknya? Tidak satu salat sunat tahiyatul masjid aja weknya. Nah wajib saya kerajuan mujuh ke wajib. Kenapa? Ingatannya adalah itu hukumnya sunat. Padahal suatu sunnah Nabi yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Kita tingkatkan sedikit. Salat sunnah tahiyatul masjid, sempurnanya seseorang itu melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, di mana mereka berdiri untuk melaksanakannya. Mereka berdiri pada saf
di mana tidak ada lagi saf di hadapannya. Artinya saf yang paling depan. Di situ sempurnanya salat sunnah tahiyatul masjid itu. Tidak sah di belakang, bukan tidak sah, kurang sempurna. Tidak sah di luar, bukan tidak sah, kurang sempurna. Tapi coba kita perhatikan. Orang banyak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Di mana dia berdiri? Paling banyak itu di belakang. Yang kedua, di mangin yang kancang. Yang ketiga, di mata gaan ke sana. Yang keempat, di mana tidak nampak ada orang. Bukan tidak sah, tapi kurang sempurna. Sempurnanya itu, salatlah, lakukanlah sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat ayat Allah, kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah, tidak pantas dikatakan seorang mukmin laki-laki, dan tidak pantas dikatakan seorang mukmin perempuan. Siapa mereka? Apabila Allah dan Rasul telah menetapkan satu ketetapan, maka mereka tidak lagi bisa memilih menurut akal pemikiran mereka. Barang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka mereka itu sesat yang sesat-sesatnya. Jemaah zuhur rahimahullah, maka yang kita lakukan itu hendaknya memang sesuai dengan apa yang telah disunnahkan. Satu, berikut salat sunnah rawatib. Salat sunat rawatib itu waktunya adalah setelah waktu masuk, bukan sebelum waktu masuk. Salat apa yang kita lakukan sebelum waktu masuk? Kalau di masjid kita lakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Sebelum waktu masuk, tidak ada salat rawatib. Salat rawatib setelah waktu masuk. Azan zuhur, masuknya waktu salat rawatib. Ko ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan risiko tidak ada. Zuhur jam 2 balik lewat 30 ampe, jam 2 balik nyala tiba, pas tiba tahiyatul masjid, menjelang waktu masuk, taluk jodenya 10 rakaat. Ditanya salat apa? Kan itu dan salat sunat. Sunat apa? Barunya jawab, ambo dak lo jaleh dan mudah aja. Bahagian ibadah, maka Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu kerjakan, jangan kamu perbuat apa-apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Artinya amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Maka oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, minimal peningkatan ibadah yang kita lakukan, kita mampu memaksimalkan ibadah-ibadah yang muakkad, artinya yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan itu bahagian dari
kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita membawa ketenangan, ketentraman di dalam hidup dan kehidupan kita. Moga-moga betul-betul bulan Sya'ban adalah bulan memupuk, insya Allah bulan Ramadan menjadi bulan panen atau bulan menuai. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.